Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya, saya Indri Larsati Hidayat, mahasiswi PG PAUD FIP UNJ dengan NIM 11.056.19.038. Pada hari ini, untuk memenuhi tugas akhir saya akan melakukan pemaparan mengenai internalisasi tenaga kerja penilik PAUD. Pertama-tama, saya akan membahas terlebih dahulu apa itu penilik. Jadi, penilik itu adalah sebuah jabatan fungsional yang mempunyai lingkup pekerjaan atau tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan yang memastikan mutu penyelenggaraan dan evaluasi dalam dampak program pendidikan anak usia dini atau di dalam lembaga PAUD. Jadi, kita bisa menyimpulkan bahwa penilik adalah profesi yang sangat berperan penting dalam memastikan kelancaran jalannya lembaga PAUD. Nah, penilik ini sangat berperan dalam mengevaluasi mutu, sehingga dari evaluasi yang dilakukan, kita bisa mengetahui apakah standar sudah terimplementasi dengan baik, atau apakah kurikulum yang dijalankan sudah sesuai dengan perkembangan anak. Nah, setelah mengetahui apa itu penilik, untuk melakukan internalisasi serta analisis lebih dalam, saya melakukan wawancara kepada salah satu penilik yang tinggal di kawasan Kebumen. Oke, kita simak dulu ya teman-teman, kira-kira bagaimana isi wawancara saya dengan seorang penilik dari Kebumen bernama Ibu Kurni. Mari simak! Nah, setelah menyimak hasil wawancara pada video sebelumnya, kita dapat menyimpulkan bahwa Ibu Kurni ini memiliki sebuah kisah yang cukup unik atau kasus yang cukup unik dalam dunia penilik PAUD, karena beliau memiliki latar belakang yang sangat berbeda dengan kepaudan, yaitu latar belakang olahraga. Kenapa bisa seperti itu? Seperti dalam wawancara, beliau yang sebelumnya adalah penilik olahraga selama 10 tahun harus beralih profesi ketika penilik olahraga ini ditiadakan. Nah, kenapa bisa dari penilik olahraga menjadi penilik PAUD? Mungkin bagi sebagian orang itu adalah hal yang sangat mengherankan, bahkan itu membuat orang mengelutkan keningnya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Berdasarkan data yang penulis ulik sebelumnya, salah satu komponen wajib atau berkas administrasi yang harus disiapkan ketika seseorang menjadi penilik adalah berkas bukti pengalaman telah terjun di dalam dunia kepaudan selama minimal 2 tahun. Sedangkan berdasarkan wawancara yang telah penilik lakukan, Ibu Kurni tidak melalui tahap itu atau tidak perlu melakukan pengumpulan data administrasi tersebut. Beliau hanya cukup memilih ingin setelah selanjutnya itu berubah menjadi penilik apa, dan beliau akan diberikan nota tugas yang kemudian langsung membuat beliau menjadi seorang penilik PAUD. Ini adalah sebuah kasus yang sangat unik, tetapi tidak sampai di situ saja. Ibu Kurni yang telah berganti profesi dari penilik olahraga menjadi penilik PAUD tidak hanya langsung beralih, tetapi beliau juga difasilitasi atau bahkan beliau berusaha untuk memfasilitasi dirinya melalui pelatihan-pelatihan yang ada mengenai dunia kepaudan. Jadi, ketika melaksanakan tugasnya, beliau sudah memiliki selain dasar kompetensi kepenilikan yang telah sebelumnya beliau miliki, tetapi juga ilmu pengetahuan mengenai dunia kepaudan yang memang sangat penting harus dimiliki oleh seorang penilik. Kenapa? Karena penilik itu berperan dalam mengevaluasi suatu lembaga, menjamin
menjamin mutu suatu lembaga. Jadi ketika seseorang mengevaluasi tentu perlu ilmu kepaudan. Meskipun beliau belum pernah meraih prestasi, tetapi beliau telah membawa beberapa lembaga yang dipilihnya menjadi lembaga yang berprestasi. Hal ini membuktikan bahwa Bu Kurni dalam menjalankan tugasnya sangat konsisten dan berdedikasi. Beliau tidak hanya berhenti sampai situ saja untuk memperdalam ilmunya, tetapi beliau terus melakukannya bahkan hingga membawa lembaga yang ditelitnya itu menjadi berprestasi. Meskipun beliau juga mengalami kesulitan dalam evaluasi, kesulitan yang disebabkan karena adanya waktu yang terbatas, sedangkan beliau harus memegang banyak sekali sekolah. Nah, hal ini juga membuktikan bahwa beliau juga memiliki kompetensi pribadi maupun sosial, di mana beliau bisa mengatur waktu pribadinya dan beliau bisa bersosial di wilayah kependidikannya itu. Nah, bicara soal kompetensi, ketika mewawancarai narasumber atau Bu Kurni, narasumber juga menunjukkan kesadaran yang penuh akan kompetensi yang harus dimiliki oleh penilik. Ini membuktikan bahwa Bu Kurni yang memang sebelumnya sudah menjadi penilik sangat sadar akan kompetensi apa saja nih harus dimiliki oleh seorang penilik tersebut. Nah, dalam pelaksanaan kepenilikan atau evaluasi, salah satu situasi yang sering terjadi adalah pemalsuan keadaan. Hal ini sering kita temui bahkan ketika kita menjadi siswa. Nah, ketika saya bertanya kepada Bu Kurni, apa solusinya? Bu Kurni menjawab, solusi yang dilakukan beliau adalah dengan melakukan kegiatan keguruan atau monitoring melalui pertemuan Himpa Udi. Nah, kesimpulan yang bisa diambil dari analisis yang telah dilakukan bahwa Bu Kurni ini meskipun memiliki latar belakang yang sangat berbeda dengan kepaudan, yaitu olahraga, beliau tetap berusaha untuk memperkaya dirinya dengan ilmu-ilmu kepaudan. Dan juga beliau ini sangat konsisten dan bersemangat dalam menjalankan tugasnya atau dalam bekerja, dibuktikan dengan lembaga-lembaga yang ditiliknya berhasil meraih prestasi. Bahkan beliau ketika menjalankan tugasnya sudah mempunyai atau memikirkan solusi-solusi yang harus dilakukan untuk menghindari terjadinya pemalsuan yang sering terjadi ketika evaluasi berlangsung. Adanya rasa penasaran atau rasa ingin memperkaya diri, rasa konsistensi dan bahkan rasa tanggung jawab membuat Bu Kurni telah membuktikan bahwa dirinya adalah pribadi yang berkompetensi, dan bahkan beliau bisa mengadaptasikan dirinya yang tadinya menjadi penilik olahraga menjadi penilik PAUD. Maka untuk melakukan evaluasi yang baik oleh penilik, kita bisa menyimpulkan bahwa kompetensi adalah sangat penting untuk dimiliki. Oleh karena itu, diharapkan kepada teman-teman atau kepada para rekan-rekan sekalian yang ingin menjadi penilik kelak, salah satu hal yang mungkin bisa diwujudkan dalam diri terlebih dahulu adalah mewujudkan kompetensi-kompetensi, lalu berusaha melakukan metode evaluasi yang tepat. Salah satu metode evaluasi yang dilakukan oleh Bu Kurni adalah melalui wawancara atau melalui video, melalui observasi, yaitu metode-metode yang membuat penilik dapat mendapatkan atau meraih informasi yang objektif dan autentik, sehingga evaluasi yang dilakukan pun dapat tepat. Sekian internalisasi dari saya, mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan semoga dari video ini dapat diambil beberapa patah kata atau bahkan ilmu-ilmu baru bagi para penonton. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.